Bikin haru. Begini kata-kata menyentuh Presiden Prabowo untuk Timnas Indonesia usai berhasil tundukkan Arab Saudi. Sampai sebut pertandingan terburuk dalam sejarah sepak bola Arab Saudi. Begini pernyataan berapi-api ex-bintang Irak Nashat Akram usai Arab Saudi alami kekalahan memalukan dari Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menyala Pak Ketum. Alhamdulillah, fans Garuda dijamin auto full senyum. Demi lolos lewat putaran ketiga, inilah 3 pemain top Eropa yang akan dinaturalisasi PSSI untuk perkuat Timnas Indonesia di bulan Maret 2025. Sosoknya di luar dugaan publik. Tumbangkan Arab Saudi. Perkataan pelatih Persib Bandung Bojan Hoda terbukti benar? Ciptakan sejarah baru. Inilah 5 rekor yang dicetak Timnas Indonesia usai taklukan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan hanya Marcelino Ferdinand. Inilah 3 pemain Timnas Indonesia yang disebut Ivar Jenner yang punya kualitas untuk bermain di Eropa. Diungkap langsung oleh Martin Paes. Inilah momen yang tak terlupakan di balik kemenangan Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Mengejutkan, jurnalis Amerika Serikat tiba-tiba minta Timnas Indonesia hati-hati usai tumbangkan Arab Saudi. Ada apa? Bikin bangga. Kemampuannya mulai diakui klub-klub raksasa Eropa. Bek Timnas Indonesia Maes Hilgers diminati klub Italia, Spanyol hingga 3 tim papan atas Belanda. Simak 9 berita Timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Bikin haru. Begini kata-kata menyentuh Presiden Prabowo untuk Timnas Indonesia usai berhasil tundukkan Arab Saudi. Presiden Prabowo Subianto mengucapkan rasa terima kasih kepada skuad Timnas Indonesia yang telah memenangkan laga kontra Arab Saudi, Selasa, 19 November 2024 kemarin. Diketahui, pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi merupakan laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak-anak asuhan Shin Tae-yong ini berhasil melumat Green Falcon dengan skor 2-0. Presiden RI Prabowo Subianto, dalam videonya, ia mengucapkan terima kasih kepada Timnas Indonesia. Insya Allah saya nggak tahu hitungannya, tapi terima kasih. Terima kasih tim nasional luar biasa. Terima kasih, kata Presiden Prabowo, melansir dari Antara, Rabu, 20 November 2024. Tapi terima kasih. Tapi Bapak nonton di mobil ya Pak? Iya, terima kasih. Dari informasi yang terhimpun, video tersebut dibuat di Pangkalan Angkatan Udara Galeão, Rio de Janeiro, Brasil. Saat itu Prabowo yang bersiap meninggalkan kota Rio de Janeiro, Brasil. Dia hendak bertolak menuju London, Inggris. Sebelumnya, Prabowo menunjukkan antusiasnya memberikan dukungan dengan menyaksikan laga Timnas Indonesia dari telepon genggamnya. Prabowo yang menyaksikan laga Timnas sepak bola Indonesia melawan Arab Saudi diunggah melalui akun Instagram pribadi Prabowo. Dalam foto yang diunggah, Presiden Prabowo tampak sedang berada di dalam mobil serta mengenakan setelan jas lengkap dengan peci. Prabowo tampak memegang telepon genggam dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya mengepalkan tangan ke atas. Tertulis dalam unggahan itu, "Semangat Garuda, ayo Indonesia!" dengan tambahan emotikon bendera merah putih. Adapun kemenangan Timnas membawa Indonesia memutus rentetan hasil minor dalam 5 pertandingan terakhir yang hanya mampu meraih 3 hasil seri dan menelan 2 kali kekalahan. Dengan kemenangan perdana ini sekaligus membuat tim asuhan Shin Tae-yong tersebut kini berada di peringkat ketiga grup C dengan memperoleh total 6 poin, atau selisih produktivitas gol dari Australia yang berada di peringkat kedua dengan koleksi poin yang sama. Sementara Jepang yang memperoleh 3 poin penuh dari kandang Cina kini nyaman di puncak klasemen dengan mengamankan total 16 poin. Sampai sebut pertandingan terburuk dalam sejarah sepak bola Arab Saudi. Begini pernyataan berapi-api ex-bintang Irak Nashat Akram usai Arab Saudi alami kekalahan memalukan dari Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Mantan pemain timnas Irak Nashat Akram menilai laga melawan timnas Indonesia menjadi pertandingan terburuk sepanjang sejarah sepak bola Arab Saudi. Arab Saudi kalah dari timnas Indonesia dengan skor 0-2 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. Gawang Arab Saudi dibobol 2 gol Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Ini adalah pertandingan terburuk dalam sejarah sepak bola Saudi. Saya pikir para pemain ingin menghapus pertandingan ini dari sejarah, dan semoga Tuhan membantu pelatih, ujar Nashat Akram yang kenyang bermain sepak bola di Liga Arab Saudi, dikutip dari Quora. Nashat Akram bermain untuk klub Arab Saudi, Al Nassr pada 2003 hingga 2004 dan Al Shabab pada 2004 hingga 2007. Ex-pemain FC Twente itu juga menilai pemain yang diturunkan dalam starting 11 tak memberikan yang terbaik. Bisa dipahami bahwa 4 pemain tidak dalam level mereka dalam satu pertandingan. Tetapi hari ini 11 pemain dari Arab Saudi seperti tidak berada di lapangan, kata Akram. Ada 11 pemain dari tim Saudi yang tidak fokus, dan kondisi fisik mereka tidak bagus. Bahkan pemain pengganti tidak memberikan tambahan yang dibutuhkan, ujarnya. Ia menilai timnas Indonesia memberikan permainan yang tak bisa direspon oleh skuad racikan Hervé Renard. Saya pikir Indonesia memaksa Arab Saudi untuk tampil dengan cara yang buruk ini. Pesaing mengejutkan The Grants di awal pertandingan, dan tim Arab tidak menemukan solusi kolektif atau individu, dan juga ada kelambatan dalam pergerakan, kata Akram. Dengan kekalahan ini, Arab Saudi berada di posisi keempat klasemen dengan 6 poin. Timnas Indonesia naik ke posisi ketiga dengan 6 poin. Putaran ketiga menyisakan 4 laga untuk menentukan tim mana yang finish sebagai juara dan grup-grup serta tim peringkat ketiga dan keempat. Juara dan runner-up akan lolos ke Piala Dunia 2026. Tim peringkat ketiga dan keempat akan melaju ke putaran keempat untuk meraih tiket tersisa ke Piala Dunia 2026. Menyala Pak Ketum. Alhamdulillah, fans Garuda dijamin auto full senyum demi lolos lewat putaran ketiga. Inilah 3 pemain top Eropa yang akan dinaturalisasi PSSI untuk perkuat timnas Indonesia di bulan Maret 2025. Sosoknya di luar dugaan publik. Timnas Indonesia akan menghadapi laga penting melawan Australia pada 20 Maret 2025 dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Guna memperkuat skuad, PSSI sedang memproses naturalisasi 3 pemain keturunan yang diharapkan dapat bergabung tepat waktu. Ketiga pemain tersebut adalah Ulla Romeni, Mauro Zijlstra, dan Jairo Riedewald. Nama-nama ini menjadi sorotan setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pengamat sepak bola Haris Pardede mengungkapkan rencana perekrutan mereka untuk memperkuat lini serang dan pertahanan timnas Indonesia. Ulla Romeni, penyerang FC Utrecht, menjadi pemain yang paling dekat dengan proses naturalisasi. Pemain berusia 24 tahun ini telah tiba di Jakarta dan menyaksikan langsung pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang pada 15 November 2024. Romeni, yang memiliki darah Indonesia dari neneknya asal Medan, Sumatera Utara, diyakini dapat membawa solusi untuk lini depan Indonesia yang belum tajam. Di Eredivisie musim ini, Romeni telah mencetak 2 gol dari 10 penampilannya. Mengutip Merdeka.com, jika semua proses naturalisasi lancar, Ulla Romeni akan memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2025. Nama Mauro Zijlstra juga masuk dalam daftar calon pemain naturalisasi. Pemain muda ini dianggap memiliki potensi besar untuk mempertajam lini depan timnas Indonesia. Namun, proses naturalisasinya belum mendapatkan banyak sorotan seperti Ulla Romeni. Mauro memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jawa Barat. Kehadirannya diharapkan dapat menambah kedalaman skuad, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Australia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Penggawa Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, pemain Royal Antwerp FC, juga masuk radar naturalisasi PSSI. Meskipun belum ada langkah konkret seperti Romeni, nama Jairo menjadi perbincangan karena pengalaman dan kualitasnya di Liga Eropa.
Fans Timnas Indonesia berharap Jairo dapat segera menyusul Kevin Dix, yang telah resmi dinaturalisasi lebih dulu. Namun, hingga kini, proses Jairo untuk bergabung dengan skuad Garuda masih tergantung pada negosiasi lebih lanjut dengan PSSI. Proses naturalisasi dan harapan di masa depan. PSSI memiliki waktu hingga Maret 2025 untuk menyelesaikan proses naturalisasi ketiga pemain ini. Jika berhasil, kehadiran mereka tidak hanya meningkatkan kualitas skuad, tetapi juga memberikan pengalaman baru dalam menghadapi tim-tim kuat di kancah internasional. Erick Thohir menekankan pentingnya integrasi para pemain keturunan ke dalam sistem permainan Timnas Indonesia. Tumbangkan Arab Saudi. Perkataan pelatih Persib Bandung Bojan Hoda terbukti benar? Perkataan pelatih Persib Bojan Hoda terbukti benar soal Timnas Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Selasa, 19 November 2024, malam. 2 gol Timnas Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Sebelumnya, Bojan Hoda memberikan penilaiannya terkait peluang Timnas Indonesia menang melawan Arab Saudi. Bojan Hoda menilai Indonesia bisa menang melawan tim besutan Hervé Renard itu. Jepang adalah tim terbaik dari Asia saat ini, kata Hoda. Indonesia memang sudah banyak berkembang di 2 tahun terakhir sejak Erick Thohir menjadi ketua umum. Sekarang terpenting adalah melawan Arab Saudi. Indonesia punya peluang untuk memenangkan pertandingan, kata Bojan Hoda pada laman Persib, Selasa, 19 November 2024, sore. Pelatih asal Kroasia itu menilai penampilan Arab Saudi pada laga tandang tak maksimal. Jauh dari rumah mereka, entah kenapa Arab Saudi tidak bermain dengan baik terutama karena cuaca yang berbeda khususnya di Jakarta, kata Hoda. Jauh lebih panas dan lembab. Jadi ini bisa jadi keuntungan bagi tuan rumah, ujarnya. Dengan kemenangan atas Arab Saudi ini, Timnas Indonesia naik ke posisi keempat klasemen Grup C. Tim besutan Shin Tae-yong itu memiliki 6 poin. Timnas Indonesia berada di bawah Jepang di puncak dengan 16 poin dan Australia di posisi kedua dengan 7 poin. Di bawah Timnas Indonesia ada Arab Saudi dengan 6 poin, Bahrain 6 poin, dan Cina 6 poin. Ciptakan sejarah baru. Inilah 5 rekor yang dicetak Timnas Indonesia usai taklukan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim nasional, Timnas, sepak bola Indonesia mencatatkan sejarah baru usai menaklukkan Arab Saudi dengan skor meyakinkan. Skuad Garuda menang dengan skor 2-0 pada lanjutan Grup C Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 19 November 2024, di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. 2 gol dicetak oleh wonderkid Indonesia Marcelino Ferdinand pada menit 32 dan 57 lewat skema serangan balik dan tidak ada balasan dari Arab Saudi hingga bunyi peluit di akhir pertandingan. Bermain di hadapan 70.000 supporter yang memadati SUGBK, tim Garuda bermain cenderung bertahan untuk memanfaatkan serangan balik. Strategi pelatih Shin Tae-yong ini berhasil menciptakan 6 tendangan yang mengancam gawang. Alcázar, termasuk brace dari Marcelino. Kemenangan tersebut membuat Timnas Indonesia menutup 2024 dengan bertengger di posisi 3 sementara Grup C dengan 6 poin. Selisih 1 poin dari Australia yang berada di peringkat 2. Selain itu, Timnas Indonesia juga mencatatkan sejumlah sejarah baru. Setidaknya ada 5 rekor tercipta semalam. Adapun rekor tersebut sebagai berikut. Kemenangan pertama Indonesia versus Arab di kompetisi resmi. Timnas Indonesia tidak pernah sekalipun mendapatkan kemenangan kala jumpa Arab Saudi. Terakhir kali Timnas mendapatkan poin dari Arab Saudi di kompetisi resmi adalah 6 Oktober 1983. Saat itu pertandingan berakhir imbang 1-1 pada ajang kualifikasi Olimpiade 1984. Sebenarnya Timnas pernah 2 kali menahan imbang Arab Saudi pada 1997 dengan skor 1-1 dan pada 2011 dengan skor 0-0. Namun keduanya merupakan pertandingan uji coba. Hasil yang diraih pada pertandingan terakhir menjadi pemecah rekor 21 tahun tidak mampu mencuri poin dari Arab Saudi di kompetisi resmi.
berhasil curi poin lawan tim ranking 100 besar FIFA. Skuad Garuda selalu berhasil poin melawan tim dengan peringkat di atas 100 dalam 3 pertandingan terakhir. Mulai dari 4 poin saat melawan Arab Saudi di kandang maupun tandang yang memiliki peringkat 56. Kemudian menahan imbang tanpa gol saat menjamu Australia yang memiliki peringkat 25. Kemudian, mencuri poin di kandang Bahrain yang berada di peringkat 76. Kemenangan pertama timnas di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Pencapaian gemilang terakhir timnas Indonesia terjadi 38 tahun silam, tepatnya pada 1986. Saat itu formatnya berbeda, dengan 27 tim peserta dan dibagi menjadi 2 zona, yakni Barat dan Timur untuk babak pertama. Indonesia masuk grup 3B zona Timur dan mampu menjadi juara grup dengan mengumpulkan 9 poin hasil dari 4 kali menang, sekali imbang, dan sekali kalah. Pada saat itu menang mendapatkan 2 poin. Indonesia bersanding dengan India, Thailand, dan Bangladesh di grup 3B. Lolos ronde pertama, timnas Indonesia harus menghadapi Korea Selatan di putaran kedua. Sayangnya Indonesia takluk dalam pertemuan 2 leg dengan skor akhir 0-2 dan 1-4. Pada akhirnya Korea Selatan melaju ke babak akhir dan menghadapi Jepang dengan 2 leg. Korea Selatan pun lolos ke Piala Dunia setelah menang agregat 3-1 atas Jepang. Meraih poin tertinggi di kualifikasi Piala Dunia ronde 3 dibanding negara ASEAN. Timnas Indonesia saat ini bertengger di posisi ketiga dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perolehan poin Garuda menjadi yang paling tinggi di antara tim Asia Tenggara lain yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Di bawah Indonesia, ada Vietnam yang meraih 4 poin di kualifikasi Piala Dunia 2022. Sementara Thailand hanya meraih 2 poin di kualifikasi Piala Dunia 2018. Peringkat ke-127, terbaik sejak 13 tahun lalu. Peringkat tim Garuda akan beranjak dari posisi saat ini setelah menang melawan Arab Saudi, yakni 127 FIFA dengan total poin 1135,10. Ini merupakan peringkat terbaik 13 tahun lalu. Tepatnya sejak 2011 saat timnas berada di peringkat 125. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat 130 FIFA dengan jumlah poin 1119. Perkembangan peringkat timnas Indonesia dalam 2 tahun terakhir juga patut diancungi jempol. Sejak awal 2023, ranking FIFA tim Garuda terbang 20 peringkat. Bukan hanya Marcelino Ferdinand, inilah 3 pemain timnas Indonesia yang disebut Ivar Jenner yang punya kualitas untuk bermain di Eropa. Pemain timnas Indonesia, Ivar Jenner menyebut 3 nama di skuad Garuda yang menurutnya pantas bermain abroad seperti Marcelino Ferdinand. Banyaknya pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri membuat prestasi pasukan Shin Tae-yong meningkat sangat pesat. Terbaru, timnas Indonesia berhasil menekuk perlawanan Arab Saudi dengan skor 2-0 pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga antara tim Merah Putih menghadapi Arab Saudi berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Selasa, 19 November 2024. Pada partai tersebut, pemain Oxford United ini tampil sangat luar biasa dengan mencetak 2 gol kemenangan timnas Indonesia. Gelandang berusia 20 tahun ini juga dinobatkan sebagai Man of the Match pada pertandingan ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 itu. Ivar Jenner pun menyampaikan pujian kepada Marcelino Ferdinand yang menurutnya punya kemampuan sangat luar biasa. "Saya pikir dia pemain yang sangat bagus," ujar Ivar Jenner di Jakarta pada Rabu, 20 November 2024. Namun, dia menegaskan bahwa bukan hanya Marcelino Ferdinand yang merupakan pemain bagus di timnas Indonesia. Menurut Ivar Jenner, ada beberapa nama yang menurutnya tidak kalah bagus dan disebut pantas berkarir di Eropa. "Kami punya banyak pemain bagus di sini seperti Witan, Egy, Rizky Ridho, Marcelino dan banyak lagi. Dan saya pikir dia semua pantas bermain di Eropa," katanya. Akan tetapi, dia menyatakan bahwa bermain di sepak bola Eropa tidak akan mudah. Oleh karena itu, butuh adaptasi. Pasti mereka butuh adaptasi. Seperti saat saya pertama kali datang ke Indonesia pasti banyak harus yang disesuaikan, katanya.
Diungkap langsung oleh Martin Paes. Inilah momen yang tak terlupakan di balik kemenangan Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Martin Paes sukses menjadi tembok kokoh saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi, Selasa 19 November. Dia sukses menghindarkan gawang Indonesia dari kebobolan dan mengunci kemenangan dengan skor 2-0 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini jadi kali kedua gawang skuad Garuda bebas dari kebobolan setelah laga sebelumnya terjadi saat melawan Australia yang berakhir dengan skor imbang 0-0. Kemenangan atas Arab Saudi sekaligus membuka kans Indonesia untuk lolos ke putaran keempat, bahkan bersaing ketat memperebutkan tiket otomatis ke Piala Dunia. Martin Paes menjelaskan, satu momen yang paling berkesan adalah saat dia sukses melakukan penyelamatan jelang akhir laga. Tendangan keras MK No meluncur dengan ke gawang Indonesia pada menit 97. Dengan singap Paes sukses menepis bola sebelum menghujam tiang gawang. Tapi saya sangat senang jelang laga berakhir. Penyelamatan yang membuat bola mengenai tiang. Saya pikir sesuatu yang Anda impikan di akhir pertandingan. Anda tidak ingin mengembalikannya, kata Martin Paes seusai laga. Pemain FC Dallas ini menambahkan, ini jadi momen penting bagi Timnas Indonesia. Setelah kekalahan beruntun dari Cina dan Jepang, akhirnya mereka bisa bangkit. Tentunya, ini jadi bukti bahwa skuad Garuda tidak bisa dipandang sebelah mata oleh tim-tim kuat lain. Jadi ya, senang bisa bangkit kembali seperti ini. Ya, kami selalu ada di sana. Lanjutnya, Paes menegaskan bahwa mereka tidak boleh larut dalam euforia. Pasalnya, Australia dan Bahrain sudah menunggu pada bulan Maret tahun depan. Momentum positif ini harus mereka jaga demi menjaga kans melangkah lebih jauh. Selain itu, masih ada laga berat saat Indonesia harus bertandang ke markas Australia dan Jepang. Kita mendapatkan clean sheet, kita mendapatkan kemenangan. Sangat percaya diri dalam persaingan ini, semuanya sangat ketat. Jadi, Cina dan Bahrain pertandingan kendang yang sangat penting. Kemudian kita pergi ke Australia dan Jepang. Para penggemar layak mendapatkan semuanya, tutupnya. Mengejutkan, jurnalis Amerika Serikat tiba-tiba minta Timnas Indonesia hati-hati usai tumbangkan Arab Saudi. Ada apa? Timnas Indonesia diprediksi bisa memberikan kejutan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sukses mengunci kemenangan dengan skor 2-0 saat berhadapan dengan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa malam. Tambahan 3 poin membuat Indonesia sementara naik di posisi ketiga klasemen. Di sisi lain, laga Australia melawan Bahrain berakhir dengan skor imbang 2-2 yang membuat jarak mereka dengan Socceroos hanya 1 poin. Nantinya hanya 2 tim terbaik yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 dan posisi ketiga dan 4 melaju ke babak selanjutnya. Jurnalis media global asal Amerika, ESPN, Gabriel Tan, memberikan tanggapannya terkait kondisi Timnas Indonesia. Kemenangan atas Arab Saudi menjadi momentum besar bagi skuad Garuda. Hasil ini akan membuat mereka datang dengan kepercayaan diri saat melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret tahun depan. Terlepas dari kekalahan atas Jepang, ya, Indonesia jadi tim paling mengesankan adalah jawaban yang paling mudah. Terlebih lagi setelah kemenangan luar biasa pada hari Selasa atas Arab Saudi, kata Gabriel dilansir dari laman ESPN. Performa Indonesia sebenarnya cukup baik sebagai perwakilan dari ASEAN. Mereka sukses menahan imbang Arab Saudi, Australia, dan Bahrain sebelum akhirnya tumbang dari Cina dan Jepang. Kekalahan dari Bahrain juga cukup kontroversial karena sebelum itu, mereka layak mendapatkan banyak pujian. Namun meraih hasil imbang melawan tim yang lebih hebat bukanlah sesuatu yang belum pernah mereka lakukan. Sebagai tim yang tidak diunggulkan, selalu ada kemungkinan untuk membuat frustasi para pemain, meskipun mereka merasa tidak beruntung. Karena tidak dapat meraih kemenangan saat menghadapi Bahrain, dengan seluruh negara menangis karena tambahan waktu yang diberikan setelah menit ke-90, yang membuka jalan bagi gol penyeimbang dari Bahrain. Lanjutnya, Gabriel menambahkan, ini menjadi alarm bagi tim lain bahwa skuad Garuda bisa jadi ancaman nyata. Namun, mereka harus hati-hati karena lawan di babak kualifikasi ini tidak bisa dipandang sebelah mata
karena memiliki ranking FIFA lebih baik. Tidak mungkin bagi Indonesia untuk tidak terbawa suasana. Dan mereka boleh bermimpi, namun dengan tetap berhati-hati. Mereka baru berada di awal perjalanan ini. Jadi mungkin saja 2026 akan menjadi siklus Piala Dunia yang terlalu cepat bagi mereka, tutupnya. Bikin bangga. Kemampuannya mulai diakui klub-klub raksasa Eropa. Bek timnas Indonesia Maes Hilgers diminati klub Italia, Spanyol hingga 3 tim papan atas Belanda. Pemain timnas Indonesia, Maes Hilgers sedang diminati oleh klub dari Italia, Spanyol, dan 3 tim papan atas Eredivisie atau Liga Belanda. Maes Hilgers menjadi salah satu bek terbaik Liga Belanda, yang pada musim ini sudah mengoleksi 16 penampilan di seluruh kompetisi. Bahkan, Maes Hilgers beberapa kali masuk ke daftar pemain terbaik mingguan yang dikeluarkan oleh media asal Belanda seperti ESPN NL. Agen Maes Hilgers, Yalcin Sarica, mengungkapkan ada beberapa klub yang sudah menghubunginya untuk merekrut bek berusia 23 tahun itu. Ada pendekatan, ujar Yalcin Sarica dalam percakapan dengan Jacobs dari Voetbal International dikutip dari Twente Incite, Rabu, 20 November 2024. Tanpa menyebutkan klub yang berminat kepada Maes Hilgers, Yalcin Sarica menyebut datang dari Italia dan Spanyol. Ada minat dari Spanyol dan Italia, katanya. Bagi Maes Hilgers, bermain di luar negeri merupakan salah satu pilihan yang dipikirkan meski tidak menutup pintu untuk klub-klub Belanda. Transfer ke luar negeri tentu saja merupakan sebuah pilihan. Tapi saya rasa Maes tidak akan langsung menutup pintu ke klub-klub Belanda. Mereka juga mengincarnya, ucapnya. Salah satu klub yang disebut-sebut serius meminangnya adalah juara Liga Belanda 16 kali dan 1 kali juara Liga Champions, Feyenoord Rotterdam. Namun, Yalcin Sarica belum mau menyebut nama-nama klub yang saat ini sedang meminati Maes Hilgers. Ada beberapa diskusi dengan klub-klub peminat, kadang-kadang dihidupkan kembali, tapi belum ada kemajuan. Ini masih awal, ujarnya. Menyelesaikan musim ini di FC Twente adalah skenario terbaik, tapi Anda tidak pernah tahu bagaimana hasilnya nanti, tutupnya Sarica, yang tidak menutup kemungkinan akan melakukan transfer musim dingin terlebih dahulu, lanjutnya. Saat ini, Maes Hilgers masih memiliki kontrak dengan FC Twente hingga musim panas 2026 dan memiliki nilai pasar sebesar 10 juta euro.